Namaku Aldi, mahasiswa tingkat akhir yang sehari-hari harus berbagi waktu antara kuliah dan kerja. Part-time di sebuah restoran di daerah Jakarta Utara sudah jadi rutinitas. Bagiku pulang malam, kadang lewat jam 10 malam baru bisa balik ke kosan. Malam itu, seingatku hari Jumat, suasana kota mulai lengang. Jalanan sepi, suara kendaraan udah jarang terdengar. Aku pulang sedikit lebih malam dari biasanya karena restoran lagi ramai. Ditambah ada yang lembur mendadak. Waktu kulihat layar HP, jamnya udah menunjukkan jam 23:50. Kondisi badanku waktu itu capek. Kepala rasanya berat, mata ngantuk. Dan niatku cuma satu, cepat sampai kosan, mandi, terus tidur. Seperti biasa. Aku naik motor dan sempat bingung. Pilih jalur biasa atau jalan pintas lewat Jembatan Ancol. Jaraknya lebih pendek 15 menit kalau lewat situ. Akhirnya, karena udah gak kuat nahan ngantuk, aku pilih jalan pintas. Iya, lewat Jembatan Ancol. Jalan yang katanya orang-orang sebaiknya jangan dilalui kalau udah tengah malam, apalagi sendirian. Dari kecil, aku udah sering dengar cerita-cerita aneh tentang jembatan itu. Ada yang bilang sering lihat wanita berdiri di pinggiran jembatan. Ada yang katanya dibonceng hantu sampai jatuh ke kali. Sampai kisah orang hilang tanpa jejak, tapi ya, semua itu cuma cerita, mitos, urban legend. Gak pernah ada bukti yang jelas. Dan aku, waktu itu, terlalu lelah buat mikirin hal-hal serem. Paling juga cuma cerita nakut-nakutin biar orang gak lewat sana tengah malam. Pikirku, dengan perasaan agak malas dan tubuh pegal, aku gas motorku pelan-pelan. Lampu jalanan redup, bahkan ada beberapa yang mati. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal aku cuma pakai jaket tipis. Tapi aku tetap jalan. Motor melaju melewati jalanan sepi. Hanya ada suara mesin motor. Dan kadang angin yang lewat tiba-tiba bikin daun-daun kering beterbangan. Begitu mendekati area tengah jembatan, suasana makin aneh. Lampu-lampu di sekitarnya berkedip pelan, seperti hampir mati. Jalanannya kosong total. Gak ada mobil, gak ada motor lain, cuma aku. Aku mulai ngerasa ada yang gak beres, tapi tetap berpikir positif. Mungkin aku cuma kecapekan. Tiba-tiba, motorku tersendat. Suaranya seperti mogok. Aku langsung kurangi gas, tapi mati total. Mesin langsung off, lampu padam. Ku coba starter ulang, tapi gak ada respon. Ku pencet klakson, gak bunyi. Panik mulai datang. Aku turun dari motor, coba cek tangki. Padahal tadi sebelum berangkat udah isi bensin. Anehnya, motor ini baru diservis minggu lalu. Jadi harusnya gak ada masalah. Saat aku jongkok dan coba lihat bagian bawah motor, tiba-tiba udara di sekitar berubah drastis. Dingin, bukan dingin biasa. Kayak malam mendung. Tapi dingin yang menusuk ke tulang. Bulu kudukku langsung berdiri. Aku berdiri perlahan, ngerasa ada yang aneh. Jantungku berdebar kencang. Tanpa sadar, aku ngelirik ke kaca spion motor. Saat itulah aku lihat sesuatu. Ada sosok berdiri di belakangku. Putih, tinggi. Rambutnya panjang menjuntai sampai pinggang. Bajunya putih kusam, penuh noda dan robek di beberapa bagian. Sosok itu diam saja, gak bergerak. Mukanya gelap, gak kelihatan. Tapi aku bisa ngerasa tatapannya, tajam dan dingin, kayak nembus ke punggungku. Aku refleks noleh ke belakang. Kosong, gak ada siapa-siapa. Jalanan tetap sepi, cuma suara angin pelan yang kayak bisikan lewat di telinga. Aku berdiri kaku. Rasanya kakiku berat, kayak diikat sama sesuatu. Aku coba mengatur napas. Mungkin aku cuma halu, terlalu capek. Aku pegang dada, napas makin berat. Tapi saat ku tatap lagi kaca spion, sosok itu masih di sana. Dan kali ini, dia lebih dekat. Aku langsung ambil langkah mundur menjauh dari motor. Pandanganku ke segala arah, berharap ada orang lain lewat. Tapi kosong. Nggak ada siapa-siapa. Jembatan itu seperti milik kami berdua saja, aku dan sosok itu. Jantungku berdegup makin cepat. Dalam hati aku baca doa apa saja yang aku ingat. Surat pendek, ayat kursi, bahkan salam pembuka. Tapi rasa takut itu gak pergi. Sosok itu masih di sana, diam, menatap. Udara makin dingin. Napasku seperti beku. Tanganku mulai gemetar. Aku mencoba pegang HP buat minta bantuan. Tapi layar HP blank, hitam, enggak mau nyala.
sama sekali. Lalu, untuk pertama kalinya, sosok itu bergerak. Dia perlahan mengangkat tangannya yang kurus, pucat, dan menunjuk ke arahku. Saat itu juga, aku merasa seperti diseret oleh sesuatu yang gak kelihatan. Kakiku tiba-tiba lemas, lutut seperti mau jatuh. Aku ambil langkah kecil, mundur, terus mundur. Sampai aku tersandung dan jatuh duduk di jalan. Aku ingin teriak, tapi mulutku gak bisa terbuka. Seperti dibungkam. Tiba-tiba suara motorku menyala sendiri. Mesinnya hidup. Lampunya menyala terang. Aku langsung lompat berdiri dan naik motor. Tanpa pikir panjang, aku gas sekencang-kencangnya. Aku gak peduli jalanan berlubang atau polisi tidur. Yang penting aku keluar dari situ secepat mungkin. Begitu sampai di ujung jembatan, motor tetap menyala normal. Udara kembali seperti biasa. Panas dan lembab seperti malam-malam di Jakarta. Tapi aku gak berhenti. Aku terus tancap gas sampai masuk ke jalan ramai. Barulah saat itu aku merasa benar-benar bisa bernapas lagi.